Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini materi kita mengenai perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Dari buku kita halaman 28. Jadi perhitungan harga jual produk ini memiliki beberapa metode pendekatan yang disebut dengan variable costing. Yang pertama, full costing, yaitu pendekatan full costing yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, di mana biaya bahan baku diperhitungkan, biaya tenaga produksi, biaya overhead, serta biaya non produksi yang di dalamnya termasuk biaya pemasaran dan biaya administrasi secara khusus dan umum. Nah, boleh kamu lihat di tabel 1.1 tentang perhitungan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing ini. Nah, di sini dijelaskan semua biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan selama produksi kerajinan. Lihat yang pertama, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya administrasi yang umum dan yang khusus, biaya pemasaran, biaya overhead tetap, dan biaya pemasaran tetap. Nah, ini semua kita totalkan. Itulah yang disebut dengan pendekatan variable costing. Metode yang kedua juga ada, itu mengenai metode pendekatan harga produk dengan 3 pendekatan tersebut. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran, supply dan demand approach, di mana permintaan dan penawaran yang ada ditentukan dengan keseimbangan harga. Kemudian yang kedua, adanya pendekatan biaya, yaitu dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pendekatan market atau pendekatan pasar, yang dirumuskan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi yang terjadi. Oke, itulah mengenai perhitungan biaya produksi kerajinan. Kemudian bagian D, halaman 31, perhatikan ya. Yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama kita bahas dulu jenis-jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Di mana tujuan promosi ini adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli, sehingga membuat calon pembeli ini tertarik. Nah, media promosinya ini tentunya kamu sudah tahu yang sekarang ini banyak beredar, ada media online yang dijajakan dengan jaringan sosial, kemudian ada melalui website tertentu dan beraneka ragam. Nah, ini merupakan contoh media promosi X-banner yang sebelah kiri, kemudian yang poin yang pop sebelah kanan. Tapi selanjutnya halaman 33, penjualan sistem konsiasi produk kerajinan untuk pasar lokal, yaitu penjualan dengan sistem konsiasi adalah dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini contohnya kamu membuat produk kerajinan dari limbah, kamu hanya sebagai produknya atau pemroduksi, sementara proses distribusinya kamu titipkan sama orang lain. Misalnya kamu titipkan di toko salah satu dari rekan kerja atau kenalan atau tetangga atau macam, dan membuat harga kesepakatannya. Oke. Nah, biasanya yang seperti itu ada surat perjanjian. Contohnya ini Anda dibuat sehingga suatu saat ada masalah bisa ditangani ya. Oke. Nah, lihat halaman 35.
bagian paling bawah mengenai tugas 14. Nah, sebenarnya ini dikerjakan berkelompok, tapi dengan kondisi COVID yang sekarang kamu belajar di rumah, tentunya tidak memungkinkan untuk bekerja kelompok. Jadi bagusnya kamu kerjakan mandiri dan kita sesuaikan bagaimana cara pengerjaannya secara mandiri. Yang pertama, merancang dan produksi media promosi untuk sistem penjualan konsinyasi. Jadi kamu pelajari nanti sistem penjualan konsinyasi ini, kemudian kamu pelajari sendiri, bukan lagi kelompok ini ya. Pelajari sendiri sesuai dengan pasar, sasaran, dan penjualan dengan sistem konsinyasi. Kemudian buatlah waktu dan tempat pemasangan serta penyebaran media promosi. Ini tugas kamu di tugas 14 ini dikerjakan secara mandiri. Kamu buatlah contoh kesepakatan media promosi dengan sistem penjualan konsinyasi. Ini seperti ini. Kamu buatlah perjanjiannya, misalnya kamu pilihkan salah satu dari temanmu. Nih, pertama buat dulu nanti di atas nama produknya. Sistemnya adalah sistem konsinyasi. Kemudian buatlah surat perjanjiannya, buat nama kawanmu aja, kalian saling tukaran. Nah, inilah kalian isi berlatih untuk membuat surat perjanjian konsinyasi. Oke, tinggal kamu pilih kawanmu, bukan berarti kamu kerjasama. Misalnya si Ezekiel, ini namanya si Ezekiel, dia tinggal buat aja nama siapa yang mau kamu pilih. Udah, buatlah surat perjanjian ini buku catatanmu. Hari ini kamu kerjakan dan kirimkan fotonya. Oke, itulah topik kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi.